Salam. Tuhan memberkati kita semua. Yakin ada berkat luar biasa ulang tahun ke-50 GTDI. GTDI jaya. Tidak bercacat celah. Gereja yang jaya. Mari kita nyanyi. Gereja yang jaya, tak bercacat celah, masuk di darah domba. Gereja yang harus di dalam darah kematian kebangkitan Yesus, masuk di darah domba. Aku takut kesusahan yang melanda hidupku. Kita pasti akan menang. Gereja yang jaya, ayo lambaikan tangan. Masuk di darah domba. Gereja yang jaya, tak bercacat celah, masuk di darah domba. Hendakmu pimpin Tuhan di dalam penyampaian firman pada saat ini. Kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami, bahkan di dalam tempat ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh kehidupan kami boleh mengalami pembaruan di dalam hidup kami, baik dalam pola pikir kami, dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan kami boleh menjadi pelayanan yang menyenangkan hatimu, yang masuk dalam segala rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau yang menguduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, berikan hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar, dengan tepat, sehingga kami semua boleh menangkap isi hati-Mu. Kami boleh Tuhan bersuka cita untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tahu Tuhan di saat firman-Mu akan disampaikan, kuasa iblis juga tidak tinggal diam. Itulah sebabnya kami sehati pada saat ini mengusir segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang akan menghalangi penyampaian firman-Mu. Kami ikat dan kami tegur di dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini, dari dalam hati kami sekalian, hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja, sehingga kami sekalian boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh sukacita, untuk hormat kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Kami serahkan penyampaian firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama yang besar, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk saudara-saudaraku. Suami itu perlu ditopang. Saya merasa tidak sanggup, tapi Tuhan sudah kasih penolong mulai 48 tahun yang lalu. Jadi itu sebabnya saya mohon doa seorang istri untuk suami harus bekerjasama dengan Tuhan yang sudah menetapkan. Saya akan membuat atau mencipta seorang penolong bagi dia. Jadi istri itu sangat dihormati asal jangan berongrong. Tapi kalau dia berongrong, lokmat itu saya deh. Tapi tidak, saudara-saudara. Semua ini Tuhan memberkati. Kalau anak gadis semoga cepat dapat Tuhan. Sebab seorang istri juga panggil suaminya itu Tuhan, seperti Sarah. Tapi bukan cuma di kata-kata, benar-benar harus hormat kepada suami. Tapi Tuhan juga menetapkan istri harus mengasihi, atau suami harus mengasihi istri. Bahkan bukan kasih yang ada di dunia, bukan kasih artis apalagi, tapi kasih Kristus yang tidak ada pamrih dan bukan sementara, tapi terus. Hanya kematian yang bisa memisahkan.
Saya mau sapa semua ketua-ketua, ketua nasional, ketua departemen, ketua wilayah, ketua rumah tangga, semua salam. Kiranya seperti nyanyian Mas Gede, supaya terjadi gereja Tuhan yang jaya, dan pasti bisa terjadi asal kita mau. Tapi dasar-dasarnya harus benar, dan kita semua adalah bangunan di atas dasar yang benar. Bahkan bukan hanya di bumi ini, sampai Yerusalem baru ada dasar, ada pintu gerbangnya, semua saudara-saudaraku. Dan gereja Tuhan selalu disebut di seluruh bumi ini. Sayang kalau kita nggak ada di sana, saudaraku. Tapi semua nanti biar ada di sana, besok yang ada semuanya, yang ketua nasional, ketua departemen, ketua wilayah, ketua rumah tangga, semua kita ada di sana nanti di Yerusalem baru. Sekarang ulang tahun yang ke-50, luar biasa saudaraku, secara di dunia, secara Alkitab, karena ini adalah tahun Yubel, tahun kebebasan, tahun kemenangan, tahun pembebasan. Semua harus terjadi saudara-saudaraku. Dan asal kita mau, saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kita akan belajar, karena untuk membangun gereja yang jaya, yang tidak bercacat celah, itu tidak bisa dibangun dengan hanya kekuatan manusia. Tidak cukup dibangun dengan segala titel. Biar 7 dokter, bukan itu jaminannya. Kata Alkitab, bukan kata saya, tapi kata Alkitab. Tapi pondasinya adalah satu-satunya yang ada di stempel kita, yang ada gereja saudaraku dalam Efesus pasal 2 mulai 19 sampai 22, batu penjurunya itu harus Yesus, dan di atasnya itu para rasul. Ya, semuanya lah di situ, 5 jabatan itu. Baru di atas itu ketua nasional kita. Haleluya. Ketua departemen, ketua wilayah, bapak-bapak dalam rumah tangga, imam-imam. Ya. PPR, Pak. Oh, PPR. Salam PPR. Salam khusus ke Badan Pertimbangan Rohani. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Nah, jadi yang pertama, Yesus melihat untuk membangun gereja Tuhan yang jaya, yang nanti langgeng, bukan untuk di dunia ini. Kalau untuk di dunia ini kita tidak usah harus masuk di mubes ini. Kalau untuk di dunia ini lebih cepat di pasar, dapat segala keuntungan. Karena uang itu bukan di gereja. Tuhan memberikan kita cukup sehari-hari untuk hari ini, untuk besok tidak usah repot-repot. Cukup hari ini, untuk hari ini. Nggak boleh mikir panjang-panjang. Tuhan Yesus pasti menjamin kita mempelai laki-laki surga. Dalam Yohanes pasal yang kedua, Yesus menyucikan bait Allah.
Ayat 13, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cangkuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saya lompat ayat 19 atau 18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rembak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Saudara-saudaraku, kita sungguh berbahagia dalam UBS ke-24 dan tahun yang ke-50 ini. Tuhan menetapkan ini bagi kita. Dengan cara bagaimana? Ibadah yang ada dulu itu yang dimulai. Tuhan memberikan tata cara ibadah di Gunung Sinai dan terus dilaksanakan oleh bangsa Israel dengan baik sampai kepada bait Allah yang didirikan oleh Salomo, tapi dihancurkan oleh Nebukadnezar, dibangun lagi oleh Zerubabel. Tapi karena belum sempurna sekali, diperbaiki lagi Raja Herodes. Dan inilah yang disebut, itu sudah dibangun 46 tahun. Tapi dalam kematian kebangkitan Yesus 3 hari, rombak bait Allah bangun 3 hari. 46 ditambah 3 bukan matematik, saudaraku, tapi saya yakin Tuhan sangat memberkati kita semua. Lewat kematian kebangkitan Yesus, dan dia kembali ke posisinya, dimuliakan 49, dan hari ini ulang tahun ke-50. Salam. Tuhan memberkati kita semua. Yakin ada berkat luar biasa ulang tahun ke-50 GTDI. GTDI jaya. Tidak bercacat celah. Gereja yang jaya. Mari kita nyanyi. Gereja yang jaya, tak bercacat celah, masuk di darah domba. Gereja yang harus di dalam darah kematian kebangkitan Yesus. Masuk di darah domba. Aku takut kesusahan yang melanda hidupku. Kita pasti akan menang. Gereja yang jaya. Ayo, lambaikan tangan. Masuk di darah domba.
dan telah masuk di darah domba. Haleluya. GTDI. Amin. Saudara-saudaraku, GTDI Jaya tidak berkata celah, harus di atas korban Yesus Kristus, dibasuh di dalam darah anak domba. Tapi supaya itu boleh terjadi, siap dirombak yang lama. Semua cara-cara yang lama, kalau masih mengasihi GTDI secara asli, rohani, harus rombak yang lama. Harus buang cara dagang. Dagang apa yang diperdagangkan? Lembu sapi, kambing domba, merpati. Kalaupun terpilih karena dagang merpati, bahaya. Merpati Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dicabut, tidak ada damai sampai mati. Seperti Raja Saul. Itu sebabnya romba yang lama harus siap, saudara-saudaraku, kalau mau gereja Tuhan yang jaya. Dan ada cara lain. Hanya satu cara. Yesus menyucikan. Dan kalau masih mau ke surga, saudara-saudaraku, tidak ada cara lain. Harus berdasar dalam 3 hari itu, supaya genap kelepasan hari 50 harus ditambah korban kematian, kebangkitan, dan Yesus kembali ke posisinya. Kemuliaan, kebesaran, kealahan sesudah Yesus mati dan bangkit. Dan sesudah itu, kealahan yang ditinggalkan itu dipulihkan. Tidak ada jalan lain, harus dari situ. Kalau tidak boleh sampai. Maksudnya nanti kalau belum ke neraka masih di alam maut. Tempatnya orang kaya yang hanya memikirkan dirinya sampai anak cucunya. Orang kaya yang bodoh. Mana ini nyawa diambil? Mana hartanya boleh dibawa? Apalagi kalau orang kaya sekarang mobil Fortuner mau dibawa, mana ada kuburan? Mana ada kuburan? Buat mobil Fortuner, tidak ada. Semua sama. Ambulans kata Pak Sekjen. Itu miu sampai di sana setengah atau 3/4 kali 2 meter. Tidak boleh lebih. Kalau kelebihan bahaya. Karena itu maksudnya cukup sampai di situ. Iya. Itu saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi semuanya itu hanya sementara. Biar semuanya kita melihat pondasi Yerusalem baru masih ada nama 12 rasul Tuhan, dan kita juga memasuki itu semua. Tapi kalau mau masuk itu harus ikut jalan yang sama. Nggak ada jalan yang dari macam-macam. Jalan satu-satunya itulah kematian, kebangkitan Yesus dan dimuliakan. Jadi pedagang-pedagang lembu itu juga adalah pedagang jabatan. Karena lembu muda itu adalah pentalisan iman. Nah,
Sudah. Jadi pentabisan iman itu 2 kambing domba jantan, korban perdamaian, korban penyerahan, dan satu lagi korban pentahbisan. Ini sudah itu. Jadi kalau ini sudah dijual belikan, jabatan tanpa kebenaran Tuhan, tanpa ketetapan Tuhan. Orang Israel suka pilih raja, dipilih, tapi akhirnya tidak dipakai Tuhan. Yang dipakai Tuhan adalah Raja Daud. Tidak ada sedikit pun menonjol. Tadi malam kita juga dengar kemarin sampai Samuel itu bingung. Masih ada anakmu? Ada satu lagi. Hampir terlupakan. Yang ditonjolkan sama adik-adik itu semua. Lihat yang ganteng-ganteng itu tersingkir. Itu kata saudara kita, tersingkir. Mana yang tidak menonjolkan? Makanya tata dasar kita bagus. Kalau dituruti, ya kalau dituruti. Nanti kalau mau jadi balon sekarang jangan keluar-keluar dulu. Sebenarnya aku bukan menyindir, bukan, tapi tata dasar kita. Amin. Haleluya. Mau pakai di sini, oke. Kalau mau pilih 10%, ya di sini, bukan di sono. Kalau mau bagus, sesuai tata dasar, tata tertib. Apa Bapak? Oh, rupanya dia gatal kepalanya, saya pikir begini. Memang jamnya berapa? Boleh aku jam kita berapa? Nanti kasih tahu lah ya. Sudah dekat-dekat. Bagaimana Pak? 1 menit lagi. Oh, 20 menit lagi. Oke, siap. Berarti harus cepat-cepat ini. Baiklah. Jadi ini dasar yang pertama. Harus semuanya siap merubah yang lain, supaya bisa yang lain. Saya perhatikan ini. Apa dalam cara yang lama itu? Taurat itu harus diganti juga. Ganti. Karena itu bukan jalan kebenaran dan hidup. Itu penuntun kepada Yesus. Dan kalau Yesus sudah datang, penuntun itu sudah berhenti. Itu hebatnya dalam ibadah yang baru. Ibadah di dalam korban Yesus Kristus, karena itu kekal. Itu sebabnya lewat korban dan darah Yesus, itulah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Di bawah kolong langit ini sampai selamanya tidak ada nabi yang lain lagi. Itu sebabnya Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan. Tidak ada dua. Only one. Hanya satu. Kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Dia. Sampai orang Israel sendiri harus masuk itu. Cara Taurat itu nggak diterima oleh Bapa. Hanya darah anaknya, jalan yang diterima oleh Bapa. Ke Roma bisa beribu-ribu jalan, tapi kepada Bapa hanya satu. Only one. Nggak ada duanya, satu saja. Dan yang di dalamnya kita selamat hanya nama Tuhan Yesus. Karena nama Yesus itu nama Bapa itu. Nama Allah Bapa pencipta langit bumi segala isinya. Itu sebabnya waktu Maria memberikan nama itu bukan dari karangan mereka, tapi langsung dari Allah melalui mereka. Namanya harus Yesus.
Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 17, namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi kita harus melihat Yesus itu bukan nama siapa, nama Bapa. Saya mau baca ini ya, biar jangan ada yang ragu-ragu. Karena apa? Bangsa Israel, nama Bapa itu tidak jelas. Aku ada yang aku ada. Tapi itu pun sudah membawa mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Apalagi kalau Yesus nama Bapa itu membawa kita sampai ke surga. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Lewat malaikat itu diberikan nama Yesus. Dan itu bukan nama siapa-siapa, itu nama Bapa. Jadi itu sebabnya Yesus adalah gambar Bapa. Yang mengenal Yesus dan melihat Yesus itu melihat Bapa. Namanya juga adalah nama Bapa pencipta langit bumi segala isinya. Dengan itu gereja Tuhan tak bercacat celah jaya. Ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yang binasa itu adalah kalau mengeraskan hati, kalau tidak mengikuti kehidupan Yesus Kristus. Tapi kita semua, apapun yang terjadi, kita mau mengikuti jalannya Yesus Kristus. Kita harus bisa menyanyi, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tidak rugi kalau kita berani melakukan firman. Dan setiap berani melakukan firman itu berkat berkali-kali ganda. Yang sahabat berani melakukan satu kali, tidak tahu berapa ribu kali. Karena tepung yang sedikit masak pagi ada, masak sore ada. Kalau setahun 360 kali buat 720 kali 3,5 tahun berapa? Kalau melakukan firman, berkatnya luar biasa. Berkali-kali ganda. Abraham sangat diberkati Tuhan karena berani melakukan firman. Satu anak menjadi seperti bintang di langit, tidak terhitung lagi, seperti pasir di tepi laut. Beranikah kita melakukan firman seperti Yesus? Yohanes 6 ayat 38. Aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendak-Ku, tapi melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kalau kita berani, berkatnya jadi luar biasa. Haleluya. Seandainya tadi ada berkat satu pemanya, kalau Lamborghini nggak suka kita ya, soalnya terlalu pendek. Boleh. Tadinya cuma satu, bisa Tuhan kasih banyak. Haleluya. Tapi kalau banyak-banyak juga nggak ada parkir, minusain. Ya udah secukupnya aja.
Tuhan itu atur yang terbaik. Luar biasa. Semua diatur. Karena berkat Tuhan itu semua baik. Tidak ada yang bikin susah. Semua untuk mendukung kita melayani Dia. Untuk baik di dalam Dia. Luar biasa saudaraku. Ya. Itu sebabnya dalam Yohanes 6 ayat 38 itu. Disitulah. Kalau kita semua ada di sana, benar-benar gereja Tuhan yang jaya. Dan kita semua menjadi perkembangan ke seluruh bumi ini. Saya saat ini, inilah yang selalu kuserukan. Pakailah hidupku Tuhan. Dan puji Tuhan semua sudah terbuka. YouTube yang saya adakan sudah dilihat oleh banyak di manapun di seluruh bumi ini boleh dilihat. Itu kemurahan Tuhan. Jadi waktu ada sambutan Bapak itu pakai itu YouTube, pakai itu teknologi kita sudah pakai duluan sehingga jendela dunia sudah terbuka lewat itu. Dan saya yakin tinggal doa yang terus kita akan naikkan. Itu juga menggenapi firman. Bagaikan kilat firman itu diberitakan. Apakah ini pemberitaan firman yang seperti kilat? Yang mungkin juga. Karena kalau kita sendiri naik pesawat, contohnya ke Amerika itu paling sedikit sekitar 20 jam baru nyampe. Itu belum ke bandara ke mana-mana. Itu hanya di udara. Itu. Tapi kalau lewat seperti YouTube ini, di sini langsung lihat di sana. Jadi dari timur ini tadi pagi saya bikin untuk YouTube satu-satunya danau yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Ada danau di dekat perbatasan Jordania dan Israel, tapi laut mati, cuma terima terus, sehingga sampai airnya asin, tidak ada keluar. Itu bertolak belakang sama Danau Toba. Kalau Danau Toba mengalir ke semua laut yang ada di bumi ini, saya berdoa jangan hanya air, tapi air firman Tuhan mengalir dari sini Muwes ke 50 ke seluruh bumi. Itu doa saya tadi pagi. Keliling saya buat YouTube saudaraku. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Tapi lewat ini Muwes kita ini. Karena bukan hanya orang Batak yang di sini sekarang. Nias, banyak dari Bali. Tapi kita semua dari sini. Dari pinggir Danau Toba ini. Supaya mengalir ke semua firman. Kita semua dipakai oleh Tuhan. Tapi dalam hidup yang dibaharui, dikuduskan darah Yesus. Yang sudah dirombak yang lama. Cara-cara lama. Harus cara Tuhan. Kalau cara Tuhan apa? Miliki pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus dalam korban, kematian, dan kebangkitannya. Ini di pasal yang kedua. Inilah arti 3 hari itu. Filipi pasal yang kedua mulai dari ayat 5. Hendaklah kamu hidup, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Supaya ini bisa terjadi dengan cara-cara kita lagi. Apapun kemuliaan kita, jangan itu. Itu hanya untuk bergereja nama, tapi untuk kehendak Tuhan sampai ke surga. Itu semua.
No, omong kosong, nggak ada artinya. Tapi harus dirombak untuk mengganti dengan hidupmu, menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan nanti kalau ini mulai terjadi, kita boleh menyanyi, kulihat di wajahmu, kemuliaan Yesus, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, puji dan keluarga Tuhan, mesra apapun hasil mubes kita ini terjadi mesra. Apapun, semua siap. Tidak semua harus jadi bisu. Semua siap, tapi semua harus masuk surga. Haleluya. Semua harus diberkati Tuhan. Sekarang ganti, nggak ada topeng-topengan, transparan. Hendaklah dalam hidupmu bersama mau pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus seperti apa. Nah, ini perlombaannya sekarang. Nah, sekarang orang lomba, aku duluan, aku hebat, aku ini. Tapi kalau Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai diri yang harus dipertahankan. Jadi mengosongkan diri. Bukan aku yang hebat, Kristus yang bisa. Ini yang harus kita tonjolkan. Bukan uang. Maaf, saya senang ada banyak gelar, tapi bukan gelar. Itu pelengkap untuk di dunia ini. Pemerintah, pengakuan. Tapi kalau pengakuan Tuhan harus pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus. Harus jalan yang sama. Tidak ada jalan yang lain. Saya bukan tidak senang semuanya. Semoga ada semua doktor S2, S1, semua yang rendah hati, semua yang diberkati Tuhan, jalan yang sama. Luar biasa. Kaya miskin, jangan ada yang merasa lebih hebat. Perasaannya ada pada Kristus. Itu jalan kita diberkati Tuhan. Kalau mau jaya, mau diberkati Tuhan, ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Belajar rendah hati, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan gereja Tuhan yang jaya. Semuanya keberhasilan itu dari jalan lain. Yesus tidak salah. Rombak yang lama ini harus itu jalannya. Jadi keselamatan dan jalan satu-satunya merendahkan hati, mengosongkan diri, jangan meninggikan diri. Itu adalah tabiat Lucifer, mulai dari sorga Allah yang kekal sampai pecah karena sombongnya Lucifer meninggikan diri. Tapi kita semua sedang dibangun sekarang. Ya, sedang dibangun. Asal kita semua mau, saya yakin gereja Tuhan yang jaya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Semua harus mengaku Yesus Tuhan. Hanya kita mengaku Yesus Tuhan untuk kita dibangun dan sampai ke surga. Tapi banyak orang nanti mengaku hanya karena dipaksa, bukan untuk selamat, tapi untuk masuk dalam perhubungan. Karena apa?
Mereka tidak menerima hidup Yesus, malah dihina. Masa Yesus harus mati? Loh, kalau Yesus tidak mati nggak bisa masuk dia ke maut itu, mengambil kunci maut, mengalahkan maut dan mengalahkan iblis. Karena iblis dikalahkan bukan dengan buat-buatan. Apa itu? Bukan begitu. Apa kau? Bukan. Tapi iblis dikalahkan, sombong dikalahkan dengan rendah hati. Pembunuh dikalahkan dengan rela mati tersalib, dibunuh dengan sekeji-kejian. Itu cara mengalahkan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Tuhan memberkati kita semua. Ulang tahun yang ke-50 GDI Jaya. Waktu itu